Saudara, kita ke informasi yang pertama. Dosen Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari Dr. Petrus Dimara dan calon doktor lingkungan Hendrik Kondong berharap maksudnya Pemda Papua Barat Daya menerbitkan aturan perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk mencegah perampasan hak-hak masyarakat adat. Harapan dosen Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari Dr. Petrus Dimara dan staf Dinas Lingkungan Hidup Sorong Selatan Hendrik Kondong disampaikan selesai memaparkan materi peran pemetaan dalam aspek otonomi masyarakat adat dan proses pelegalan masyarakat adat dalam sosialisasi pengakuan masyarakat adat dan kearifan lokal yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya di Hotel Vega Kamis pagi. Dosen Fakultas Kehutanan Unipa Dr. Petrus Dimara berharap berbagai permasalahan yang dialami masyarakat adat selama ini diatasi dengan aturan agar hak-haknya tidak dirampas karena memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan semua orang berdasarkan hak asal-usul mereka. Pemanfaatan sumber daya alam ini cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Ini menjadi perhatian yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dalam hal ini pengusaha-pengusaha itu juga perlu memperhatikan keberadaan masyarakat adat, karena selama ini banyak sekali konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah, terutama juga perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Melalui sosialisasi ini, ya kami berharap pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Papua Barat Daya itu bisa memikirkan lebih awal bagaimana perjalanan pengelolaan lingkungan di daerah, terutama dengan memperhatikan aspek yang sangat penting, yaitu keberadaan masyarakat adat di daerah. Kita tahu bahwa di negara ini masyarakat adat itu juga diakui oleh negara. Namun lembaga ini secara umum masih belum terorganisir dalam mengelola sumber daya alam dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat adat, bagaimana kewenangan mereka harus diakui. Faktor legalitas ini sangat penting, sehingga ketika berbicara masyarakat adat, itu berbicara dalam kelompok yang sangat besar. Dan itu menjadi penting karena bukan hanya berbicara tentang satu orang, tetapi berbicara generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kalau ke depan ini pemerintah sudah berhasil melakukan pengelolaan terhadap masyarakat adat, maka satu hal yang mungkin bisa dipastikan, konflik sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah, konflik sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pengusaha atau perusahaan, itu pasti bisa diredam. Karena hak-hak mereka pasti diakomodir dalam proses penyelesaian konflik. Sementara staf Dinas Lingkungan Hidup Sorong Selatan Hendrik Kondong yang segera meraih gelar Doktor Lingkungan Hidup berharap ada keseriusan Pemda memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang dinilai masih terabaikan. Sebenarnya pemerintah ini sudah membuat banyak regulasi terkait dengan masyarakat adat itu sendiri. Hanya penjabaran atau implementasi dari setiap pemerintah baik di provinsi, kabupaten, kota ini yang kadang-kadang belum sepenuhnya dijabarkan di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Jadi melalui sosialisasi ini sebenarnya kita berharap bahwa ketika kita sudah tahu bahwa masyarakat hukum adat itu mempunyai kontribusi yang cukup besar, terutama di dalam meminimalisir potensi konflik, contoh misalnya konflik agraria, konflik kehutanan dan lain sebagainya, itu sangat membantu pemerintah daerah, sehingga ketika kita diperhadapkan pada keputusan untuk menentukan siapa yang mempunyai hak terhadap suatu tempat, siapa yang mempunyai kepemilikan, itu bisa dibantu dengan adanya masyarakat hukum adat ini. Harapan peserta sosialisasi agar Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya mengeluarkan aturan perlindungan hak-hak masyarakat adat disikapi Kepala Dinas Yulian Kelikambu dengan menjaring sebanyak mungkin masukan untuk merumuskan peraturan yang dibutuhkan. Akan menyiapkan landasan hukum Pergub untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat yang punya hutan, yang punya tanah, hak layak mereka. Kita ada di dua hukum, ada yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Kadang kita masyarakat adat pengakuan kita, tetapi secara tertulis, secara negara itu tidak mengakui. Namun demikian kita akan mencoba untuk sinergikan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat yang punya hutan dan kawasan, sehingga mereka ikut berperan dan ikut merasakan hadirnya provinsi ini dengan berbagai investasi yang akan masuk. Investasi yang akan masuk ini, masyarakat itu punya fungsi di sana sebagai apa, dan mereka mendapat apa? Dapat roti kah? Dapat remah-remah kah? Atau mereka di situ dikeluarkan dari kawasan? Ini yang kita cari format. Kita hadirkan para pakar, pakar-pakar yang sedang tidur, raksasa-raksasa yang tidur itu. Saya gambarkan para pakar ini misalnya di Unipa. Unipa ini banyak raksasa yang tidur di Unipa, tapi kita tidak membangunkan itu. Mereka punya hasil-hasil data penelitian di seluruh tanah Papua ini. Mereka sudah bedah tanah, laut, gunung, tebing, pesisir, banyak sekali yang tertabung, tapi data-data ini kadang masuk di para pengambil kebijakan. Masyarakat adat yang didefinisikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sesuai Amnesty International adalah kelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis, harus berdaulat atas tanah dan kekayaan alam, yang mengatur kehidupan dengan hukum dan kelembagaan adat agar bebas setara dengan semua orang berdasarkan hak asal-usulnya sesuai konvensi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Tim Liputan CWM Channel.